luar biasa. Alhamdulillah hari ini semangat ya. Kita hari ini akan belajar tentang regulasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang yang kemarin emosi, mengenal emosi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengelola emosinya. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini siapa yang belum hadir? Yang tidak hadir? Kembali bagaimana kesepakatan kita sebelumnya. Bagaimana kesempatan kelas kita? Yang pertama, ya, coba lihat di websitenya masing-masing. Yang punya HP boleh gunakan website, dibaca ya. Yang tidak ada boleh lihat ke depan. Nah, apa itu regulasi? Ada yang mau baca? Silakan. Baca yang apa itu regulasi diri. Misalnya kalau merasa sedih hari ini, nggak apa-apa, kita bisa menangis. Kita bisa meluangkan air mata. Kita marah, apa yang harus kita lakukan kalau kita marah? Kita marah, kita bisa menjeda. Menjeda itu bagaimana? Kita bisa berdiam sejenak. Ini bayangin nih otak kita punya otak. Mana coba jari-jarinya digini kan semua. Kita punya otak. Bayangin ini otak kita. Kita ada namanya reptilian brain. Reptilian brain itu sebutannya adalah dinosaurus. Kalau emosi kita semakin membara, ada yang marah nih, contohnya satu aja, emosi marah. Kalau ada yang marah, dinosaurus akan bangun. Dinosaurus itu yang harus kita tahan agar tidak bangun. Ini yang di dalam otak-otak kita ada namanya amigdala, kemudian limbik, dan bagaimana cara kita untuk bisa menutup jari-jari ini agar dinosaurus tidak keluar. Kalau dinosaurus keluar, apa yang akan terjadi? Ngeri ya? Dinosaurus kalau keluar dari kepala kita, maka hancur. Makanya kalau di dalam agama kita juga, agama Islam apa? Kita harus menahan diri dari emosi. Emosi itu bukan cuma marah, menangis berlebihan juga menjadi suatu hal yang bahaya, tidak. Bisa di depan kita ada punya emosi apa saja. Coba lihat. Kita ada punya emosi apa aja? Takut, cinta, marah, sedih, senang. Nah, itu 6 dasar yang sering kita rasakan. Tapi emosi itu banyak. Nah, inilah kompas yang kita lihat. Kalau kita takut, kita harus apa? Kalau kita terkejut, kita harus apa? Kalau kita cinta, kita harus apa? Kalau kita marah, kita juga harus apa? Dan sedih serta senang. Misal nih, kalau kita senang berlebihan, apakah bagus kita terlalu bahagia? Ada yang tahu? Gimana Bang? Kalau misalnya kita senang berlebihan, boleh nggak? Yang standar saja. Itu disebut dengan menjeda sejenak. Makanya nih, kalau misalnya ada yang berantem, kalau punya rasa marah yang mau dikeluarkan, sebaiknya kita menjauh dari teman terlebih dahulu, biar tidak terjadi berantem. Semakin berdebar jantung, maka aliran darah juga semakin cepat. Makanya nafas kita semakin terengah-engah. Kemudian tubuh kita tegang, serta pikiran kita pasti kacau. Karena kita tidak bisa berpikir pada saat marah kan? Kalau abang lagi marah, bisa nggak berpikir jernih? Nah, inilah yang harus kita lakukan. Angkat tangannya semua. Nah, udah.
Bayangkan tanganmu adalah tempat paling aman untuk menyembunyikan dinosaurus emosi. Tadi banyak emosinya kan? Nah, kita lanjutkan dengan ini. Coba lihat ke depan. Kita akan mulai ya. Teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini, coba Kak dibaca instruksinya. Hirup, buang, kemudian hirup, lalu buang, hirup, lalu buang, hirup, buang, hirup, lalu buang. Oke, selesai. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menahan emosi biar berdua, berpasangan. Cari pasangan masing-masing. Berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan ya. Oke, satu orang coba memberikan emosi. Kasih tangannya mengepal. Satu lagi yang mampu menahan emosi. Jadi satu orang ini temannya buka tangan keras sampai bisa terbuka. Kita fight out freeze, oke? Tadi pegang yang ini kan? Kita kan punya tangan nih. Yang satu orang, misalnya contoh nih. Ini dia pegang dengan kuat, sekuat-kuatnya. Yang satu bantu untuk buka. Bisa nggak dia buka? Oke, kita coba. Apa? Enggak. Yang ini apa namanya? Yang pembuka dibuka terserah, mau dua tangan, mau pakai cara apapun terserah sampai bisa terbuka. Oke, kita hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Bisa nggak? Kalau ada yang bisa terbuka bilang sama ibu. Ya, metro. Ini satu kamu yang pegang, satu yang buka. Oke, sampai bisa terbuka. Bisa. Oke, 1. Siapa bisa buka? Sampai bisa terbuka gini ya? Sampai bisa terbuka. Ada? Oke, 2. Dah, sekarang instruksi kedua. Coba yang menggenggam, yang satu menggenggam tadi, yang satu yang membuka tapi tidak dengan memegang. Terserah mau dikasih tahu bukalah apa, atau misalnya tidak memegang tangan, boleh dengan rayuan, boleh dengan apapun. Kita mulai, coba mulai. 1, 2, 3. Ada yang bisa terbuka nggak? Ada yang bisa terbuka? Satu genggam, satu orang tapi membuka genggaman tanpa menyentuh. Tidak menyentuh, bisa? Apa? Berpelukan? Gak boleh, tidak boleh menyentuh. Gak boleh. Terserah. Gimana caranya tapi bisa terbuka. Gak boleh. Apa yang dirasakan satu orang? Apa yang dirasakan? Antara dua hal itu. Lebih susah juga. Nah, kalau menurut kamu ada puzzle di dalam HP, udah buka? Yang kedua? Sudah ada puzzle yang di depan? Contohnya, cari pasangannya ya. Misalnya, nah ini contohnya. Kerjakan sampai selesai baru isi refleksi.
Ada? Oke. Kerjakan sama-sama ya. Ada puzzle-nya? Puzzle-nya sudah? Oke. Akan memasukkan hasil dari kerja kelompok ini yang menurut definisi regulasi. Apa emosi yang kamu punya? Emosi marah. 2. Bagaimana meregulasi emosi? 1. Oke, kita kasih plus dulu ya. Nah, terima kasih sudah membahas tentang emosi apa? Marah. Di puzzle-nya dapat emosi? Marah. Jadi emosi marah yang disampaikan oleh teman kita yaitu dengan menenangkan diri, ambil jeda, alihkan perhatian dan ungkapkan dengan baik. Bisa udah ada 2 lagi, kita akan melanjutkan presentasi di 2 kelompok lagi di minggu depan. Itu salah satu contoh yang didapat tentang emosi marah. Karena yang lain juga nantinya akan mencatat apa yang disampaikan oleh teman. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan kita belajar hari ini? Kesimpulannya apa? Oke, coba teman-teman dengar kita belajar apa hari ini kesimpulannya? Menurut saya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah cara kita mengatur bagaimana emosi-emosi dalam diri kita agar tidak keluar dengan cara yang buruk, tapi kita mengaturnya dengan cara seperti meregulasi emosi, seperti menarik nafas, buang nafas yang telah kita lakukan tadi, agar emosi dalam diri kita itu tertahan dan tidak keluar dengan cara yang amburadul, tapi keluar dengan cara yang tepat dan efektif. Iya benar, kita tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya benar seperti yang disampaikan oleh Orchid. Nah, harapannya adalah kita bisa melakukan ini di aktivitas kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan menanggapi bagaimana kita berpihak terhadap orang lain, emosi orang lain, bagaimana yang disambut dengan kita akan belajar selanjutnya tentang self management. Kemarin belajar self awareness, hari ini belajar self regulatory. Jurus BK hebat, kita belajar tentang kelola emosi. Mungkin ini saja yang kita belajar hari ini, semoga bermanfaat dan kita semakin semangat lagi belajar untuk selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.